Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Aulia Samiana, sebagai moderator ini. Selanjutnya, rekan saya ada Dian Hamama, Rizky Tria Vanessa, dan Virenia Aprilianiki Iswandi. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi awal yang akan dijelaskan oleh Iren. Kepada Iren, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai teori awal dari emosi. Teori awal ini dibagi menjadi dua, yaitu teori James Lange dan Kenan Barr. Menurut James Lange, awalnya dikenalkan oleh William James dan Carl Linz tahun 1887. Menurut teori ini, hal-hal yang merangsang seseorang itu berasal dari luar, dan hal luar ini yang akan merangsang organ-organ dalam badan yang menyebabkan terkumpulnya pengalaman emosi seseorang. Pengalaman emosi ini akan menimbulkan perubahan pada perasaan stimulus emosional yang dijalankan oleh sensory relay center. Nah, menurut teori ini, em, stimulus ini muncul em, dari lingkungan individu tersebut. Emosi terjadi setelah adanya reaksi fisiologis. Emosi yang dirasakan terjadi setelah perubahan internal pada sistem syaraf individu tersebut. Selanjutnya, eh, ada teori Cannon-Bard. Menurut Cannon-Bard, eh, emosi adalah respon fisiologis yang terjadi secara bersamaan dan tidak tergantung satu sama lain. Saat menghadapi situasi yang memicu emosi, otak mengirimkan sinyal untuk merasakan emosi dan merespon secara fisik pada waktu yang sama, bukan secara berurutan. Selanjutnya, ada teori kognitif. Teori kognitif ini terdapat dua teori, yaitu teori Schachter-Singer dan Lazarus. Menurut Singer, bahwa emosi ini muncul dari dua faktor arousal fisiologis dan penilaian kognitif. Emosi ini terjadi ketika seseorang mengalami reaksi fisik dan kemudian menafsirkan penyebabnya berdasarkan situasi yang dirasakannya. Em, Menurut teori ini, emosi ditentukan oleh dua faktor, yaitu rangsangan fisiologis dan pemberian label kognitif. Em, Teori ini disebut dengan sebutan emosi dua faktor, yaitu memenuhi petunjuk eksternal dan akan diberi label emosi. Selanjutnya ada teori dari Lazarus. Menurut teori ini, emosi muncul dari penilaian kognitif terhadap suatu situasi. Cara seseorang menilai apakah situasi tersebut mengancam atau bisa diatasi akan menentukan emosi yang dirasakannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Iren. Selanjutnya, teori mengenai teori perilaku, teori perkembangan yang akan dipresentasikan oleh Dian. Kepada Dian, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, teori yang selanjutnya yaitu teori perilaku, Eh, yaitu teori emosi dari Watson. Teori emosi Watson ini menyatakan bahwa emosi adalah respon yang dipelajari melalui pengalaman, khusus melalui pemosian kelas. Emosi dasar seperti takut, marah, dan cinta dapat dipelajari dengan mengasosiasikan rangsangan netral dengan pengalaman tertentu. Watson juga mengemukakan bahwa emosi dapat dipahami sebagai respon terlatih terhadap stimulus lingkungan, bukan sebagai entitas internal tidak terlihat.
Watson juga berargumen bahwa emosi seperti takut atau marah itu merupakan hasil dari pembelajaran dan pengodifikan, seperti yang dia tunjukkan dalam eksperimen terkenal dengan Albert Schweitzer. Dalam pandangannya, emosi ini juga hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya, bukan dari proses mental internal yang abstrak. Selanjutnya, yaitu teori perkembangan. Yaitu dari attachment. Yang pertama ada assure attachment atau keterikatan aman. Anak merasa aman dan percaya bahwa pengasuh akan tersedia dan responsif. Yang kedua ada insecure attachment, yaitu keterikatan tidak aman. Anak merasa cemas atau tidak yakin tentang ketersediaan pengasuh yang dapat terbagi lagi menjadi anxious, ambivalent, anxious, avoidant, dan disorganized attachment. Kemudian saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih, Dian. Untuk materi selanjutnya, yaitu pengukuran emosi. Untuk kecerdasan emosi dan pro kontra tentang kecerdasan emosi sendiri akan dijelaskan oleh Nesa. Kepada Nesa, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kecerdasan emosi merupakan kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dengan emosi orang lain. Daniel Goleman mengidentifikasi 5 komponen utama. Yang pertama, kesadaran diri, mengenali dan memahami emosi diri. Kedua, pengendalian diri, mengelola emosi, terutama dalam stres. Motivasi diri, memotivasi diri melalui emosi positif. Yang keempat, empati, mengenali dan memahami emosi orang lain. Kelima, keterampilan sosial menjalani dan mempertahankan hubungan sehat. Selanjutnya, dan kontra emosi. Yang pertama, pengembangan hubungan, meningkatkan antara pemahaman hidup. Untuk hubungan profesional. Dua, manajemen konflik, mengelola konflik dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, kinerja di tempat kerja, berkolaborasi dengan kesuksesan kerja, adaptasi, dan kerja sama tim. Yang kontranya, pertama, pengukuran subjektif, bergantung pada hasil report yang dapat bisa menghubungi akurasi. Yang kedua, perbedaan budaya. Variasi antar budaya membuat standar pengukuran sulit diterapkan secara universal. Yang ketiga, overemphasis on emotion. Fokus berlebihan pada emosi dapat mengabaikan penting kecerdasan kognitif. Kepada moderator. Terima kasih, Nesa. Selanjutnya, kesulitan dalam pengukuran emosi. Yang pertama ada kompleksitas emosi. Emosi melibatkan berbagai komponen seperti reaksi fisiologis, ekspresi perilaku, dan pengaruh sosial serta budaya yang membuatnya sulit diukur secara akurat. Contohnya, saat mencoba mengukur seberapa stres seorang mahasiswa menjelang ujian, pengaruh dari tekanan sosial, budaya akademik, dan respons fisik mereka membuat pengukuran menjadi kompleks dan tidak selalu akurat. Selanjutnya, beragamnya definisi. Tidak adanya definisi yang disepakati secara universal tentang emosi menyebabkan kesulitan dalam pengukuran dan klasifikasinya. Contohnya, dalam diskusi kelas, mahasiswa mengalami kebingungan karena berbagai teori emosi memberikan definisi yang berbeda, yang mempengaruhi cara
siswa tersebut memahami dan mengukur emosinya. Selanjutnya itu ada pengukuran fisiologis. Alat pengukuran fisiologis seperti galvanometer hanya dapat mengukur intensitas emosi, bukan jenisnya, dan hasilnya dapat bervariasi tergantung pada kondisi fisik individu. Contohnya, seorang mahasiswa yang sedang diuji tingkat kecemasannya mungkin menunjukkan hasil yang berbeda pada alat pengukur fisiologis karena kondisi fisiknya yang berbeda seperti kurang tidur atau konsumsi kafein. Selanjutnya, pengukuran nonverbal. Pengukuran emosi melalui ekspresi wajah, suara, dan postur tubuh efektif untuk emosi dasar, tetapi kurang akurat untuk emosi yang lebih kompleks. Contohnya, ketika seorang mahasiswa mencoba mengenali emosi teman yang tampak cemberut, ia mungkin keliru menafsirkan ekspresi wajah tersebut sebagai marah, padahal sebenarnya temannya sedang merasakan khawatir atau cemas. Mungkin sekian hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada penggunaan bahasa dan kata yang salah. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.